Oke, saatnya kita memasuki tahapan yang paling pertama, yaitu introductions. Nah, sebelum kita bisa hands-on coding, ada baiknya kita harus mempelajari teori-teorinya terlebih dahulu. Ya, kenapa kita harus belajar teori? Biar teman-teman lebih mengerti, ya. Karena kalau mau coding, ya, teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu teorinya, gitu ya. Kenapa apa kegunaan dari sintaks ini, apa kegunaan dari terminologi ini. Jadi pada saat teman-teman implementasi atau hands-on coding, teman-teman sudah mengetahui knowledge-knowledge apa aja yang bisa dilakukan, dan itu akan membantu teman-teman dalam belajar. Oke, nah sebelum mengetahui sintaks programming C lebih lanjut, ya kita mungkin melihat general overview terlebih dahulu dari pelajaran programming itu sendiri. Maka dari itu, kalau teman-teman lihat di layar teman-teman, kita akan belajar mengenai apa sih sebenarnya algoritma. Kan teman-teman sering dengar ya, kayak algoritma atau algorithm Inggrisnya. Nah, kita akan ngelihat sebenarnya algoritma itu apa sih, gitu ya. Dan ada juga yang namanya pseudocode. Nah, ini mungkin istilah yang baru kali ya bagi teman-teman SMA. Seingat saya, sewaktu saya SMA kayaknya nggak pernah ada pseudocode sih, ya seingat saya. Flowchart mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, maupun basic-basic strukturisasi yang ada di dalam programming C itu sendiri. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di poin pertama ya, dikatakan di sini bahwa algoritma itu adalah suatu prosedur ya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dimana di dalamnya itu ada actions. Oke. Ada actions, dan tentu saja actions itu runtut berdasarkan order-order tertentu ya. Berarti ada runtutan kejadian atau runtutan aksi yang dilakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, kira-kira gambarannya kayak gitu. Nah, algoritma itu sendiri dikenalin oleh Al-Khwarizmi. Oke. Dan diturunkan dari kata algoris dan ritmis. Nah, seperti yang kita tahu bahwa algoritma atau software, ya istilah kerennya, software ini menjadi salah satu backbone ya teman-teman ya, benar-benar core backbone pekerjaan. Hampir semua pekerjaan itu memerlukan program gitu ya, programming. Di company manapun biasanya memerlukan sebuah program untuk membantu rutinitas ya, rutinitas operasional gitu ya, biar saving time. Kira-kira gambarannya kayak gitu. Nah, sebenarnya contohnya algoritma yang sederhana itu seperti apa sih gitu ya? Nah, di sini kebetulan dikasih contoh ya teman-teman ya, mengenai dikatakan rise and shine ya, bangkit dan bersinar ya. Intinya sih gimana sih algoritma teman-teman pada saat memulai hari kayak gitu. Jadi kan tadi dikatakan ada aksi dan ada runtutan kejadiannya gitu. Berarti pasti yang pertama adalah teman-teman bangun dari tidur. Bangun dari tidur, kan pasti mandi ya. Sebelum mandi teman-teman pasti lepas pakaiannya dulu, terus mandi, berpakaian sesuai pakaian kantor atau pakaian kuliah, makan pagi ya, baru berangkat ke kerja. Jadi setiap aksinya itu dikatakan algoritma ya. Kira-kira gambaran simpelnya kayak demikian teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi, ya ini mungkin dilihat loh, kok ini kompleks banget gitu ya. Cuma gampangnya kayak gini teman-teman. Sebenarnya ya, kenapa sih kita membutuhkan suatu software? Karena pasti pertamanya adalah pasti ada masalah ya. Pasti ada masalah ya yang harus di-solve. Nah, kita udah tahu masalahnya, kita perlu tahu nih proses dalam memecahkan masalah itu sebenarnya bisa di-solve pakai apa sih? Gitu ya. Kira-kira step by stepnya gimana sampai di akhirnya kita bisa menyatakan bahwa step-step yang kita punya itu adalah bisa menjadi bagian dari solusinya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, mungkin kita lihat batas atasnya aja, ada dikatakan algoritma ya. Algoritma itu
mungkin dikatakan perwujudannya itu berupa codingan atau source code ya teman-teman ya. Sumber kode gitu ya, source code. Terus ada dikatakan executable code. Artinya suatu codingan yang mampu dieksekusi. Berarti nggak ada errornya, bisa berjalan dengan baik. Ya, kira-kira gambarannya kayak demikian, teman-teman. Ya, sampai di akhir bisa menghasilkan output. Oke. Nah, itu gambaran singkatnya ya. Nah, sekarang pasti yang menjadi pertanyaan adalah ataukah itu kan tadi gampang ya, rise and shine algorithm semua juga bisa gitu, tulisin pakai kata-kata gitu. Nah, untuk belajar programming di awal sebaiknya kita harus mengasah logik kita terlebih dahulu. Makanya kalau teman-teman perhatikan di sini dikatakan how to develop an algorithm. Caranya adalah teman-teman bisa menggunakan seperti yang tadi ya, writing. Menggunakan pakai kata-kata bahasa sehari-hari kita ya, structure English atau istilah yang dikenal adalah pseudocode ya. Itu yang contoh yang tadi ya, yang rise and shine. Kemudian ada drawing, yaitu flowchart. Flowchartnya itu seperti ini. Nah, setiap bagian-bagian ini itu memiliki arti sendiri-sendiri ya. Seperti contohnya kalau teman-teman lihat yang gambar, saya coba warnain yang ini ya, syntax error. Ini artinya pengecekan ya. Kalau dia bentuknya diamond kayak gini, dia pengecekan apakah ada error atau enggak. Cuma kita nggak perlu go into depth, teman-teman hanya perlu tahu saja bahwa di dalam mendevelop suatu algoritma ada beberapa step-step seperti demikian kayak gitu. Oke. Nah, terus tadi kan dikatakan mengenai pseudocode. Nah, pseudocode ini sebenarnya adalah bahasa sehari-hari kita atau everyday English. Ya, saya ganti markernya merah dulu. Ya, everyday English, convenient ya, sama user friendly. Ya, ini sering kita gunakan ya. Contoh, ada if, ada else, ada print, set, add, while, dan lain-lain. Ya, sintaks-sintaks ini kayak if dan else itu sintaks yang pastinya nanti teman-teman akan cukup sering gunakan pada saat teman-teman hands-on coding. Ya, nanti nggak perlu khawatir, loh kok ini banyak banget gitu ya. Tenang, kita punya banyak topik ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman nonton, jangan sampai skip. Ya, tonton sampai habis. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, di dalam teman-teman perlu tahu bahwa di dalam pseudocode ataupun di dalam programming itu memiliki bisa dikatakan 6 pilar utama ya. 6 pilar utama. Jadi di sini disebut dengan basic computer operations. Ya. Ada yang dikatakan input. Input ini contohnya kalau teman-teman pengen terima inputan dari user, ya, jadi user ini ngetikin apa gitu di dalam programnya teman-teman, dan teman-teman bisa nerima inputan itu. Nah, ada output, teman-teman ngasih feedback ke user yang menggunakan. Teman-teman ada compute, teman-teman ada melakukan perhitungan gitu ya. Perhitungan, mungkin ada kayak perhitungan pajak kalau teman-teman bikin suatu software pajak. Kemudian ada storing value to identifier, artinya perhitungan yang teman-teman lakukan tadi bisa disimpan. Ya, bisa disimpan nilainya. Oke. Kemudian ada yang dikatakan compare atau selections. Nah, di semua programming ya, basicnya itu pasti teman-teman harus belajar yang namanya selection. Dan tentu saja diikuti dengan looping. Jadi bahasa awamnya kayak gini. Selections itu kita pengen melakukan perulangan. Kayak misalkan teman-teman SMA masih ingat bilangan deret ya. Kayak bilangan deret seperti deret yang ini ya, yang loop. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau dilihat bentuknya kayak gini nih ada pengulangan atau repetition atau dikenal dengan looping. Nah, kalau selections ya, teman-teman misalkan diperhadapkan
ada dua menu makanan nih, gitu ya. Ada menu A atau menu B. Teman-teman mau pilih yang mana? Kalau teman-teman pilih menu A, akan di-charge seharga 2.000. Kalau teman-teman pilih menu B, akan di-charge seharga 5.000. Nah, ini akan menggunakan prinsip dari selections. Oke? Paham ya sampai sini ya teman-teman ya? Oke, saya lanjut. Oke, nah di sini ya ada algoritma ya atau pseudocode untuk melakukan perhitungan ya, perhitungan penjumlahan menggunakan kalkulator. Ya, jadi kalau teman-teman lihat bahasanya, ini semua bahasa Inggris sehari-hari. Jadi contohnya, jadi pasti selalu dimulai dengan start dan diakhiri dengan end. Oke, pertama dilakukan set calculator on ya. Terus ada empty any values. Ya, biasa teman-teman tekan AC ya atau C ya, clear. Terus di sini ada istilah do while loh. Ini apa ini? Ya. Jadi do while ini artinya pengulangan. Ya, jadi do lakukan ini selama masih ada angka yang teman-teman pengen input. Kan kalau teman-teman melakukan perhitungan kan bisa berkali-kali ya, kayak misalkan 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Jadi teman-teman lakukan perulangan sampai semua angka yang teman-teman input sudah selesai. Kayak gitu. Jadi input price, terus push value, ya. Kalau sudah kelar, ya dia bakal lanjut ke sini. Oke. Pada saat dilanjut di sini, teman-teman tekan plus gitu ya, atau tekan sama dengan. Dalam hal ini dia tekan plus, dia bakal kecetak nilai total dari semua penjumlahannya. Di akhir, baru deh kita matikan kalkulatornya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini itu ada yang dikatakan tadi flowchart. Ya. Flowchart. Nah, di flowchart ini setiap aktivitas itu, setiap pseudocode itu bisa digambarkan menggunakan flowchart. Dan setiap flowchart ya memiliki simbol-simbol unik tertentu ya. Jadi kalau teman-teman pengen melakukan selections, maka pakailah ini. Kalau teman-teman pengen melakukan perhitungan sesuatu, misalkan rumus matematika pengen cari X1, X2 ya, persamaan kuadrat, ya pakailah rumusnya, digambarin rumusnya di dalam kotak ini. Dan seterusnya. Oke. Jadi teman-teman bisa coba cari explore lebih jauh lagi mengenai flowchart ini. Oke. Nah, gimana sih cara membuat algoritma yang baik? Ya, pasti kan kita semua kan pengen menjadi programmer yang handal. Ya, saya asumsikan kayak gitu. Buktinya teman-teman menonton video ini kan ya. Karena teman-teman pengen mungkin bercita-cita menjadi seorang software developer yang membangun website e-commerce ya, maupun software-software atraktif yang lainnya. Nah, caranya adalah pastinya teman-teman harus mengasah logiknya teman-teman. Ya. Jadi logic itu gimana kita bisa men-solve suatu masalah dengan runtutan aksi-aksi yang ada. Contohnya yang paling gampang, gimana sih cara hitung nilai rata-rata? Oh, dijumlahin dulu semua, dibagi dengan jumlah angka yang kita jumlahkan. Ya, dibagi dengan jumlah data maksud saya. Jadi ada runtutannya, gimana nih cara solve-nya. Oke. Dan tentu saja, pada saat menghasilkan nilai, harus masuk akal waktunya. Jangan sampai kita melakukan suatu perhitungan yang di-expect, misalkan, let's say 1 detik udah muncul, tapi malah teman-teman keluarinnya dalam butuh waktu 1 menit. Berarti ada sesuatu proses yang salah. Makanya harus diefisiensikan. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus pastikan gunakan bahasanya yang jangan yang ambigu. Ya, jangan yang ambigu. Pakai bahasa
yang tepat, bahasa yang benar. Oke? Terus, algoritma yang teman-teman kembangkan, ya, flow-flow yang teman-teman kembangkan pastinya mampu diimplementasikan menggunakan bahasa programming apapun. Dalam hal ini kita belajar bahasa C. Oke? Dan setiap step maupun operasi-operasi yang ada harus jelas, ya. Jangan sampai tiba-tiba runtutan flow-nya dari awal sampai akhir itu di tengah-tengahnya hilang gitu ya, tengah-tengahnya putus gitu, nggak ada runtutannya. Ya, jadi pastikan hal itu terpenuhi. Oke? Nah, tadi kan kita sudah apa ya istilahnya, sudah ngelihat gitu ya 6 pilar kalau teman-teman masih ingat. Di sini dikatakan ada 3 struktur kontrol, ya. 3 struktur kontrol yaitu sequence. Sequence itu runtutan gitu ya. Jadi baris 1 apa, baris 2 apa, baris 3 apa. Karena komputer itu ngelakuin sesuai dengan baris per baris. Ya, jadi dia mengerjakan perintah-perintah yang teman-teman kerjakan dari baris per baris. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan ada selections, ada juga repetitions. Ya, jadi 3 hal ini perlu teman-teman ketahui. Oke? Cuma jangan khawatir, karena harusnya tiap-tiap topik ini akan dibahas di tiap video. Ya, jadi pastikan teman-teman nonton sampai habis. Nah, sequence ya, sequence itu dikatakan bahwa ada statement yang dimana dia itu selalu mulai dari atas sampai dengan bawah. Jadi let's say teman-teman punya baris itu ada 10 ya. Dan di sini tuh melakukan A, sini melakukan B, sini melakukan C, dan seterusnya sampai J. Jadi ini runtutan gitu ya. Jadi nggak mungkin teman-teman ngelakuin A, terus C, terus E gitu ya. Jadi dia pasti ngelakukannya itu baris per baris. Ya, tergantung dari perintah yang teman-teman kerjakan. Itu yang disebut dengan sequence. Ya, jadi baris per baris. Oke, nah tadi juga udah saya jelaskan mengenai selection. Nah, kalau selection ini ada sintaks yang teman-teman bakal gunakan, yaitu disebut dengan if, else. Ya, ada if, else. If itu kan if apa kejadiannya, lakukan apa, kalau enggak lakukan apa. Ya, kira-kira gambaran if else-nya kayak demikian. Ya, ini teman-teman perlu tahu dulu aja gitu ya. Kalau bingung nggak apa-apa, ditahan kebingungannya ya teman-teman ya, karena masih ada video-video berikutnya. Oke. Lanjut. Nah, ada pengulangan ya atau repetitions. Nah, di dalam melakukan repetitions itu sebenarnya ada 3. Ya, ada looping for, ada do while maupun while. Yaitu 3 hal itu bisa teman-teman gunakan sintaksnya. Oke. Nah, kira-kira seperti demikian, teman-teman ya. Semoga introduction ini mampu memberikan teman-teman gambaran ya bahwa programming itu nggak sulit gitu ya. Asalkan teman-teman harus latihan ya. Kira-kira itu dari saya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.